Tes, tes, tes. Oke, suaranya. Tes, tes. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya lah kita bisa berkumpul di sini baik secara online maupun offline di auditorium kecil. Eh, Senang sekali saya hari ini bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program We Research edisi ketiga, yaitu sebuah ruang belajar dan bertumbuh bersama bagi siapa saja yang tertarik dengan dunia penelitian. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rahmanur Istiqomah, staf dari CRU RSAB Harapan Kita yang akan memandu acara We Research edisi ketiga kali ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada para peserta workshop atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan We Research dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga hari ini. Semoga We Research ini kita bisa sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk RSAB Harapan Kita. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pemateri workshop kita kali ini akan dibawakan oleh seorang dokter yang sudah pengalaman di uji klinik ya dok ya? Ya, yaitu eh, Dr. Raden Aditya SPOG subspesialis feto maternal dengan tema uji klinis tanpa ribet, desain pelaksanaan dan tantangan. Nah, berikut ini merupakan CV dari narasumber kita hari ini.
Dokter Adit ini melangsungkan pendidikan dokter dan spesialis obgynnya di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga eh, melanjutkan studi S3-nya di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada dan subspesialis maternal dan fetal medicine-nya juga di Adit. Selanjutnya kita langsung ke materi ya Dokter Adit. Silahkan untuk tempatnya kami persilahkan. Saya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Siang ini kita berbicara tentang uji klinis gitu ya, uji klinis tanpa ribet gitu ya. Ini saya coba menyederhanakan gitu. Sebentar, maaf. Nah ini kalau kita lihat ini ada beberapa yang nanti saya cobakan apa sih sebenarnya uji klinis itu, kemudian bagaimana sih yang namanya evidence base, kemudian apa itu RCT, kemudian teknik blinding control itu seperti apa, kemudian nanti pada penyusunan protokol dengan penggunaan spirit ataupun nanti pelaporan konsort gitu ya. Terus kemudian sebenarnya apa sih biasanya kesulitan yang ditemukan di lapangan saat uji klinis gitu ya. Nah, pada dasarnya sebuah uji klinis itu berangkat dari pertanyaan penelitian gitu ya. Ini seperti yang kita pahami bersama itu adalah PICO gitu ya. P itu populasi, I intervention, C comparison, O sama outcome gitu. Nah ini saya memberikan contoh kebetulan saya di kebidanan gitu ya. Apakah dalam hal ini ya, apakah aspirin, profilaksis aspirin dalam mencegah preeklamsia pada wanita hamil bagaimana efektivitasnya dalam apa dibandingkan bila dengan placebo. Nah, kalau kita lihat di sini ini populasinya adalah apa namanya wanita hamil, kemudian I-nya intervention itu adalah aspirin sebagai pembanding, comparisonnya adalah placebo, kemudian O di sini adalah outcome adalah preterm preeclampsia gitu ya. Jadi artinya ini pertanyaan Pico ini yang harus kita perjelas dalam suatu uji klinis gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dengan kekinian ya, artinya eh, bagaimana kita dengan bantuan AI gitu ya, itu bisa menjadi sinergis gitu ya buat kita. Jadi pada akhirnya ketika kita melakukan apa ya AI extraction gitu ya, kita yang biasa saya pribadi lakukan adalah dengan menggunakan konsensus atau perplexity itu sangat membantu ya. Kemudian juga pada dasarnya juga nanti kita juga nggak bisa hanya menggantungkan pada AI, tapi kita juga perlu mereview kembali gitu. Dan kemudian ini kalau kita lihat pada dasarnya AI itu tidak bisa apa ya namanya, tidak bisa mengkonstruksikan pertanyaan penelitian yang dengan baik gitu ya. Dan memang pada dasarnya AI itu menyederhanakan atau mengakselerasi discovery, tapi pada dasarnya critical thinking dari kita semua itu merupakan tetap menjadi satu kunci. Jadi artinya kita tetap tidak tergantikan oleh yang namanya AI. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya percaya dengan AI untuk menyusun Pico gitu ya. Dan kemudian ini sedikit review revisit aja bagaimana ketika kita mengumpulkan database ini dari kita biasa dari PubMed, dari Embase, dari Scopus, dari WOS, kemudian dari Google Scholar gitu. Nah ini masing-masing kalau kita lihat ya titik fokusnya ini ya ada sedikit perbedaan gitu ya. Di PubMed itu biasanya khususnya untuk medis dan juga penelitian klinis. Kemudian Embase itu banyak ke arah intervensi obat. Scopus itu banyak apa ya dia pendekatan multidisiplin. WOS ini dia banyak apa ya tracking long term citation gitu ya. Kemudian juga high impact journal. Terus kemudian ini kalau kita lihat ini bahwa PubMed dan Google Scholar tuh free, sedangkan ada beberapa yang memang disupport oleh perpustakaan dari universitas gitu. Dan kemudian ini kalau kita lihat memang masing-masing itu punya kekayaan gitu ya, berapa jurnal yang bisa yang terintegrasi oleh mereka gitu ya. Nah, memang kalau PubMed di sini tetap tetap apa itu namanya tetap paling banyak gitu ya.
Kemudian kalau kita lihat, tapi jumlah citasinya memang kita lihat WOS ataupun Google Scholar gitu ya. Jadi artinya dari sini kita harus tahu kita bisa berharap atau nggak bisa berharap apa dari masing-masing dari database yang kita ini. Dan ini sedikit aja bahwa apa sih yang membedakan antara Embase, Medline gitu ya, kemudian dengan PubMed. PubMed itu lebih banyak ke US gitu ya, US Medicine, Health Sciences gitu ya. Embase itu lebih banyak ke arah Eropa gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga memang Cochrane itu dia banyak dengan systematic review, control trial gitu ya. Ini yang perlu kita pahami. Dan kemudian sebenarnya apa sih uji klinis gitu ya? Uji klinis itu sebenarnya suatu uh, penelitian yang secara prospektif, kemudian merekrut partisipan, kemudian ingin melihat intervensi untuk melihat efeknya pada luaran kesehatan gitu ya. Jadi artinya memang dia sifatnya prospektif. Dan memang uji klinis ini merupakan suatu gold standar ya, khususnya pada terapi-terapi yang sedang dicobakan. Memang tujuan utamanya adalah yang pertama adalah menilai keamanan dari intervensi itu sendiri, yang kedua juga menilai efikasi, yang ketiga adalah membandingkan antara intervensi yang ingin dilakukan dibandingkan dengan standar ataupun oleh placebo. Kemudian juga mencoba memahami mekanisme biologinya. Dan kemudian ini kalau kita lihat ada perbedaan dasar antara intervensi dengan studi observasi. Jadi kalau studi observasi peneliti itu sama sekali tidak ada intervensi, kemudian juga partisipan itu akan diikuti sebagaimana biasanya mereka terekspos gitu ya. Dan biasanya memang tipenya adalah cohort, case control, cross sectional itu adalah tipe studi observasi gitu. Dan ini memang biasanya memang baik gitu ya, misalnya untuk kita menguji hipotesis ataupun melihat suatu luaran yang jangka panjang ataupun yang sifatnya jarang. Hanya saja dengan adanya hanya observasi, memang dia lebih rentan terhadap confounders gitu ya, dan memang tidak bisa menilai hubungan kausualitas gitu, kasualitas secara ini. Sebaliknya intervensi itu mencoba menjawab apa yang tidak bisa dilakukan oleh observasi, di mana peneliti dia secara aktif dia bisa mengintervensi partisipan, kemudian juga eh, ya ini merupakan RCT apa namanya intervensi sendiri, RCT sendiri merupakan satu bentuk desain yang paling baik untuk menilai hubungan sebab akibat itu. Dan ini adalah contoh aja ketika kita melihat studi observasi, sekali lagi peneliti itu dia tidak melihat apapun, kemudian pada dasarnya partisipan itu akan terpapar oleh sesuatu yang sifatnya ya apa ya namanya ya pada dasarnya dia akan terpapar juga gitu ya, misal terpapar oleh matahari, terpapar oleh gaya hidup gitu ya. Dan kemudian ini akan nanti dinilai bentuk studinya itu adalah apakah dia cohort gitu ya, yang terekspos dengan yang tidak terekspos gitu ya. Kemudian case control study gitu ya, dia lebih ke arah belakang. Dan kalau cross sectional seperti yang kita pahami dia hanya di satu titik waktu saja gitu. Dan ini hanya untuk gambaran aja bahwa dia tidak bisa sekali lagi tidak bisa apa ya menyatakan hubungan kausualitas, dan confoundernya juga sama sekali tidak bisa dibereskan. Sebaliknya intervensi ini juga sama, gold standarnya adalah randomized gitu ya, yang kontrol apakah dia merupakan mendapatkan grup yang terapi gitu. Sedangkan kalau non randomized ya dia tidak secara acak gitu, tidak secara terapi standar ataupun terapi placebo gitu ya. Sedangkan kalau single arms dia dia tidak dibagi-bagi, dia terpapar oleh satu pajanan yang sama gitu. Dan jadi memang kalau kita lihat secara umum bahwa studi intervensi ini adalah dia akan di satu titik waktu dia akan mendapatkan intervensi gitu ya. Untuk kemudian nanti pada saat perjalanannya gitu ya, ada kelompok yang memang dia dipaparkan atau sebaliknya tidak gitu. Dan ini pada akhirnya akan menjadi status studi yang bisa menjawab hubungan sebab akibat gitu. Dan ini contohnya aja, ini contoh saya coba apa namanya perlihatkan di sebelah kiri ini adalah bagaimana early pregnancy
apa itu namanya observasi gitu ya. Ini kita sedangkan yang di sebelah kanan ini kebetulan ini adalah satu uji klinis yang sama-sama waktu itu dilakukan di harapan kita gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini berbeda gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau yang sebelah kiri ini itu hanya mengamati gitu, hanya mengamati bagaimana usianya, bagaimana tekanan darahnya dan lain sebagainya gitu. Dan eh, sedangkan kalau di yang sebelah kanan ini dengan RCT gitu ya, waktu itu ini kita sebelum zaman COVID itu luar biasa rekrutmennya, tapi agak terdampak setelah zaman COVID gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan kasualitas bagaimana apakah aspirin itu bila dibandingkan placebo, apakah seberapa baiknya gitu aspirin gitu ya. Jadi dari sini ini kita bisa melihat ada perbedaan antara studi observasional yang sebelah kiri maupun studi RCT yang apa namanya intervensi yang kita lihat di sebelah kanan. Dan kemudian ini sekali lagi perbedaannya antara studi observasi dengan intervensi yang tadi masih studi yang tadi yang saya coba paparkan. Pada dasarnya dia skop observasi itu hanya mencari faktor resiko saja gitu. Tapi sedangkan kalau intervensi dia mencoba melihat menguji nih seberapa efektivitasnya gitu. Dan kemudian seperti kita lihat nih hubungan terakhirnya itu adalah hasil utamanya adalah kita bisa melihat di studi observasi kita apa namanya studi ini mencoba mengidentifikasi apa sih yang kira-kira menjadi faktor resiko utama terjadinya preeklamsia seperti itu misalnya BMI-nya, apakah tekanan darahnya, etnisnya. Sedangkan kalau yang intervensi dia mencoba apa namanya melihat seberapa efektifnya aspirin dalam menurunkan kejadian preeklamsia. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan antara observasi dengan intervensi gitu. Ya Dan udah. kalau kita lihat berbicara evidence base ini pada dasarnya mungkin para sejawat ini sudah apa itu namanya familiar gitu ya. Bagaimana research based available research evidence itu dengan systematic review, meta analisis gitu ya, kemudian dengan individual clinical expertise, kemudian dengan patient values, preference gitu ya. Ini pada dasarnya kalau kita lihat hierarkinya gitu, dari yang paling tinggi meta analisis, kemudian sampai turun dengan expert opinion gitu. Nah, memang secara umum kalau kita lihat apa itu namanya semakin tinggi kalau kita lihat ini ya memang dia akan kualitasnya semakin tinggi gitu. Hanya saja memang yang perlu kita ingat juga bahwa meta analisis ini pada dasarnya dia tidak menggunakan data primer gitu ya. Dia hanya menganalisa sehingga ini menjadi suatu apa ya namanya suatu poin yang perlu dinilai dari meta analisa misalnya tingkat heterogenisitasnya, kemudian antara satu studi dengan studi lain yang dikumpulkan di meta analisa itu sendiri, kemudian ini kalau kita lihat ya pada dasarnya ini menjadi satu pertanyaan saat ini. Apakah meta analisis ini menjadi tetap yang terbaik gitu ya? Apakah garbage in, garbage out gitu ya? Sekali lagi karena mereka pada dasarnya dia tidak punya data primernya gitu. Sedangkan kalau kita lihat di randomized control trial ini melakukan intervensi, ini data sendiri gitu ya. Nah ini bisa sekali lagi ini bisa menjawab pertanyaan penelitian di awal gitu. Terus kemudian memang kalau kita lihat cohort dan case control study gitu ya, cohort itu adalah membandingkan antara expose dengan yang tidak terekspos, kemudian dilihatlah luarannya gitu. Dan kemudian nanti akan apa tuh namanya isunya adalah bagaimana selection sebaliknya adalah bagaimana outcome versus kontrol, kemudian nanti dilihat exposure-nya gitu. Nah ini memang yang tidak terselek, yang menjadi side-nya adalah dia confoundernya tidak bisa dikontrol, recall bias, kemudian selection bias ini juga tidak menjadi ini apa namanya menjadi kekurangan dari bentuk studi ini gitu ya. Dan kalau kita lihat ini ada yang namanya epidemic meta analisis epidemic, kita lihat luar biasa jumlahnya penelitian meta analisis kita lihat dari tahun ke tahun, katakanlah dari tahun 90 sampai tahun 2026 ini sangat meningkat sangat tajam gitu ya. Ya, memang ini sekali lagi menjadi satu pertanyaan apakah saat ini meta analisis menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan yang ada gitu. Nah, memang
kita sekali lagi ketika kita menilai meta analisis ini kita kekurangannya itu tadi kita tidak punya data primer, kita tidak apa namanya tingkat heterogenisitas antara studi kadang kala dikontrol, nah itu yang menjadi isu gitu. Dan ini mungkin tadi sedikit aja tentang bagaimana uji klinis gitu ya, uji klinis misalnya tentang suatu pengobatan, tentang suatu obat gitu ya. Nah itu ada 4 fase, di mana fase yang pertama itu biasanya adalah isunya adalah mengenai keamanan dan mengenai dosis gitu. Biasanya jumlahnya itu adalah jumlah yang tidak banyak, biasanya orang-orang yang sehat gitu ya. Dan pertanyaan kuncinya adalah apakah ini aman, kemudian dosisnya berapa. Kemudian yang kedua adalah apa itu namanya proof of concept. Jadi biasanya jumlah jumlah pasien yang lebih banyak. Kemudian menjadi pertanyaan lagi apakah benar-benar optimal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai konfirmasi jumlahnya akan lebih besar lagi, dan itu akan menjadi pertanyaan, key questionnya adalah apakah obat yang diberikan saat ini itu apakah lebih baik daripada standard care gitu. Kemudian fase 4 ini post marketing, dilihat long term safety-nya dan kemudian tingkat efektivitasnya gitu. Dan kemudian kalau kita bicara tentang RCT sendiri, randomized control trial, ini adalah suatu bentuk desain studi yang memang sangat baik gitu ya. Sekali lagi ini garis bawahi sangat bisa melihat hubungan kausal suatu intervensi gitu ya. Dan kemudian key insight-nya adalah dia bisa mengontrol potensial confounder gitu. Kemudian kenapa harus di randomize gitu ya? Kenapa harus di randomize? Karena dia pada dasarnya satu adalah dia mencoba meminimalkan yang namanya selection bias gitu. Karena kalau misalnya bayangkan kalau misalnya tidak ada randomisasi gitu ya, itu takutnya satu kelompok itu akan terkumpul di satu grup gitu ya. Jadi artinya membuat membuat perbandingannya itu tidak merata, tidak adil gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah ini adalah untuk mengontrol dari confounding itu sendiri gitu. Dan ini adalah kalau kita lihat dari RCT gitu ya, dari RCT bagaimana target populasi, kemudian misalnya jadi ketika kita sudah menargetkan gitu ya, misalnya dalam bidang saya, oh wanita hamil, usia kehamilan sekian, kemudian saya juga mencoba mendefinisikan apa itu pasien yang sekiranya kriteria inklusinya yang eligible, kemudian setelah diajukan inform consent, pasien setuju, setuju itu akan dilakukan randomisasi gitu. Randomisasi yang artinya dia akan di grup yang mendapatkan treatment maupun yang tidak mendapatkan treatment gitu. Dan kemudian di RCT itu sendiri itu ada yang nama isu namanya exchangeability gitu ya. Artinya bagaimana kelompok yang mendapatkan terapi itu jika kelompok yang mendapatkan terapi itu tidak mendapatkan terapi, tapi mereka akan mendapatkan luaran yang sama dengan yang tidak diterapi gitu ya. Nah, kenapa ini penting sekali lagi ya, yang namanya exchangeability gitu ya, karena memang dia randomisasi ini dia dianggap bisa menyelesaikan isu ini gitu ya. Kemudian sekali lagi dia bisa mengontrol confounder dan kemudian juga bisa baik confounder yang disadari ataupun yang tidak gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya ini sekali lagi saya mencoba menarik antara perbedaan antara RCT maupun studi hanya observasi saja gitu ya. Pada dasarnya ini kalau dalam kaitannya di bidang saya, misalnya pencegahan preeklamsia itu biasanya dengan aspirin gitu ya. Itu kita bisa tahu berapa persen dia efektivitasnya, sedangkan kalau di studi observasi itu dia hanya memberikan suatu kesimpulan bahwa sepertinya dia akan bisa berkontribusi terhadap kejadian ini gitu. Dan kemudian kalau kita lihat metode dari randomisasi itu sendiri, itu ada beberapa gitu ya. Ini ada yang namanya simple randomisasi gitu ya. Biasanya itu untuk trial yang ukurannya besar. Kemudian ada yang namanya block randomisasi gitu ya. Nah ini biasanya partisipan itu memang dia akan dibagi gitu ya, dibagi dalam jumlah yang sama. Kemudian ada yang namanya stratified randomisasi, ada yang namanya cluster randomisasi gitu ya. Kemudian ada yang namanya adaptive randomisasi gitu. Nah ini randomisasi mana yang digunakan itu tergantung dari yaitu tadi misalnya jumlah
apa itu namanya jumlah strategi. Nah ini contohnya kayak misalnya simple randomisasi. Simple randomisasi itu sama kayak ketika kita melempar koin gitu ya, melempar koin eh, dia mau apa ya namanya kebagian yang mana? Apakah dia mendapatkan kebagian yang treatment ataukah yang kebagian yang non treatment gitu ya, kelompok yang kontrol gitu. Dan memang memang paling nyaman, paling ideal itu adalah ketika kita menggunakan generator ini pakai komputer gitu. Jadi komputer itu akan menggunakan satu kode gitu ya, misalnya kode 0 atau kode 1 gitu ya. Misalnya 0 itu placebo, 1 menggunakan gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya kita bisa memberikan bahwa yang ini mendapatkan treatment A, yang ini mendapatkan treatment B gitu ya. Sedangkan ada diupayakan bahwa setiap sorry mana dalam dalam satu apa namanya memiliki yang sama gitu ya. Misalnya kayak block size 4 example gitu ya. Yang di sebelah kiri, gambar yang di sebelah kiri ini kita upayakan bagaimana eh, dia itu jumlahnya sama gitu. Sedangkan ya misalnya kayak 6 example itu bagaimana juga jumlahnya sama ini gitu ya. Misalnya urutan misalnya A B A B, B A A B gitu, A B B gitu. Ini pada dasarnya ini mencoba untuk balance gitu. Terus kemudian ada yang namanya stratified. Stratified randomisasi itu dia dikelompokkan berdasarkan dari satu faktor resiko. Misalnya kelompok berdasarkan usia. Oh, ada yang di bawah 50 tahun, ada yang kelompok 50-65 tahun. Jadi dia distratifikasi berdasarkan dari resiko sendiri, berdasarkan dari jenis kelamin, berdasarkan tingkat beratnya suatu penyakit gitu ya. Jadi ini adalah namanya stratified randomisasi gitu ya. Kemudian ada yang namanya cluster randomisasi. Jadi cluster randomisasi itu artinya dia dikelompokkan bukan lagi per individu tapi per kelompok gitu ya. Jadi misalnya ini ya, cluster satu, kemudian bagaimana dia dibagi menjadi beberapa cluster inilah yang akan dirandomisasi. Kemudian ada yang namanya allocation concealment gitu ya. Jadi ini adalah untuk apa ya bahwa randomisasi sendiri itu sebenarnya tidak cukup gitu ya. Jadi ini ada dua cara gitu ya, ada dua cara bahwa uh, yaitu ada yang namanya snooze atau yang namanya centralized system gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk lebih mempertajam gitu ya, selection bias itu diminimalkan. Nah, snooze itu adalah sequentially numbered opaque sealed envelopes ini yang biasa sering digunakan karena memang dia itu murah gitu ya, murah gitu ya. Sedangkan centralized itu memang agak sedikit complicated gitu ya. Nah, snus ini seperti gambar ini, bagaimana satu bentuk suatu terapi gitu ya ditulis dalam suatu kertas katakanlah begitu, ditaruh di satu amplop yang memang kita tidak bisa melihat gitu ya, tidak bisa tembus pandang gitu, dan kemudian dibuka dan kemudian ya nanti akan diberikan ke pasien apakah treatment A, B atau misalnya placebo gitu. Sedangkan kalau yang namanya centralized randomisasi gitu ya, itu ada ya secara umum itu ada dua, ada yang namanya web based, kemudian ada juga yang namanya telepon randomisasi gitu. Nah, dari web based randomisasi ini sendiri ya ini kita biasanya kita dapat seperti ini dia setelah ya randomisasi dengan komputer dia mendapatkan yang mana gitu. Kemudian juga uji klinis itu ada yang namanya single blind, ada yang namanya double blind, ada yang namanya triple blind gitu. Single blind itu pada dasarnya hanya partisipannya aja yang nggak tahu gitu. Tapi pada dasarnya penelitinya itu dia tahu gitu. Sedangkan kalau yang namanya double blind, partisipan dan investigator itu tidak tahu peneliti gitu ya. Maaf tadi untuk single blind itu dia untuk mengurangi ya ini expectation bias itu. Sedangkan kalau double blind itu untuk mengurangi detection bias dan untuk triple blind itu analisnya pun juga nggak tahu. Hanya ada satu pihak apa ya namanya itu
yang dia tahu, tapi pada dasarnya partisipan, penelitinya, kemudian analisnya mereka tidak tahu. Jadi ini benar-benar mencoba apa ya, memberikan suatu bentuk proteksi terhadap bias secara keseluruhan gitu ya. Dan ini kalau misalnya dia dikasih apa gitu, treatment A atau treatment B, sedangkan si pasien, si subjek dia tidak tahu terapi apa yang dia dapatkan. Partisipan, researchernya, apa namanya, penelitinya, ini sama-sama tidak paham gitu. Dan hanya data manager yang tahu alokasinya semua. Gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di triple blind gitu, partisipan, penelitinya, kemudian juga analisnya, asesor ya analis gitu ya, analisnya, mereka tidak tahu ini dapat apa, itu dapat apa gitu ya. Hanya orang apa ya independen aja yang mereka hanya untuk ya. Oke, kemudian saya berbicara masalah kontrol gitu ya. Kontrol itu ada yang namanya pakai placebo gitu ya. Ada yang namanya pakai dose comparison, ada yang namanya active comparator gitu ya, ada yang namanya no treatment control gitu. Nah, ini kalau untuk yang namanya placebo, kapan kita pakai placebo untuk kontrol itu ketika kita tidak tahu nih apa terapi yang terbaik untuk suatu penyakit patologi tertentu gitu ya. Kemudian jadi di sini kita menggunakan antara yang satu treatment, kemudian yang satu yaitu placebo. Tapi memang ini menjadi isu masalah etik penelitian ketika memang kita sudah. Jadi sekali lagi yang namanya placebo itu kita terbaik ketika kita bukan ketika kita ketika suatu penyakit itu sudah diketahui drug of choice-nya itu apa. Sedangkan yang namanya dose comparison gitu ya, dose comparison itu artinya dengan obat yang sama tapi dosis yang berbeda itu diberikan gitu. Dan ini kalau kita yang tadi kita ingat di uji obat itu ini adalah yang fase kedua. Jadi contohnya pada bidang saya misalnya aspirin terhadap pencegahan preeklamsia. Pada saat ini orang tidak tahu apakah dosis 8 pilihan dosis. Kemudian ada yang namanya satu lagi active comparator gitu, pembanding aktif gitu ya. Nah ini adalah diberikan ketika memang kita sudah tahu pilihan ininya apa gitu. Kemudian uh, kalau ya ini untuk obat-obat baru ketika kita sudah tahu drug of choice-nya apa gitu. Ada lagi yang namanya no treatment control, ini biasanya untuk masalah apa ya behavioral dan sebagainya. Terus kemudian apa lagi ya? Nah ini kalau kita lihat ya placebo itu tadi, placebo jadi ini digunakan ketika kita ingin sedang mencari obat baru gitu ya untuk satu entitas penyakit gitu ya. Nah ini kita pakailah placebo gitu. Dan ya ini ada kelompok yang mendapatkan kelompok aktif, ada yang kelompok yang tidak mendapatkan misalnya pakai ya ini pakai placebo apapun lah misalnya salut gula seperti itu. Nanti untuk kemudian dibandingkan ini kira-kira bagaimana gitu. Dan kemudian ada yang namanya active comparator gitu ya. Ini kita sudah tahu gitu ya. Jadi ketika yang misalnya yang hijau ini adalah kita sudah tahu oh bahwa misalnya penyakit A ini obatnya adalah B gitu ya, standar treatment. Nah, kemudian memang ketika kita mengadakan apa ya, ketika kita coba menawarkan pilihan obat yang baru, ini memang obatnya ini harus lebih superior gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya dose comparison ini yang seperti tadi disampaikan bahwa ini tergantung pilihan dosis mana yang optimal. Kemudian ini no treatment. Nah, kemudian saya berbicara masalah research protokol. Research protokol sendiri ketika kita menyusun research protokol itu ada beberapa yang perlu apa itu namanya perlu diperhatikan yaitu adalah bagaimana kita backgroundnya gitu ya burden of disease-nya itu bagaimana kemudian
seperti biasa studi objektifnya itu bagaimana, kemudian dan lain sebagainya. Karena ini untuk mencegah adanya publication bias gitu ya. Kemudian juga uh, transparansi. Jadi artinya tidak hanya melaporkan yang bagus-bagus aja gitu, tapi jangan apa namanya the whole picture-nya, the whole result. Ini kalau kita bicara masalah uji klinis, ini protokolnya itu kita kenal dengan yang namanya Spirit, kemudian yang untuk pelaporannya kita gunakan atau publik. Kalau untuk masalah keamanan, gitu. Oh ya, 7 menit. Oke. Okay. Kalau untuk masalah keamanan itu kita perlu ada beberapa yang dipantau gitu ya. Ada yang namanya adverse event, ada yang namanya serious adverse event gitu. Kemudian untuk melihat hubungan kausal, kemudian juga perlu memonitor keamanan gitu ya. Dan kemudian juga kalau misalnya konteksnya Indonesia itu ya komite etik gitu ya, komite etik penelitian kesehatan gitu ya. Terus kemudian juga inform consent, kemudian juga harus memenuhi kaidah deklarasi Helsinki. Ini juga kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Dan kemudian khusus untuk misalnya series adverse event ini kalau sampai terjadi suatu keadaan yang serius, serius itu artinya misalnya yang kematian, sampai life threatening, sampai dia perlu dirawat, ini pelaporan ini harus dilaporkan kepada komite etik dalam waktu 24 jam gitu ya. Dan kemudian ini boleh. Dan kemudian ya ini gambaran aja. Jadi kalau sampai terjadi serious adverse event gitu ya dalam waktu 24 jam komite etik ini harus tersampaikan gitu ya. Kemudian di situ ya komite etik itu akan kemudian apa ya mengumpulkan semua dokumen gitu ya. Kemudian ya ini akan menjadi apa ya namanya bicara untuk masalah di data safety monitoring board itu sendiri. Terus kemudian pada akhirnya adalah ketika terjadi sesuatu gitu, terjadi sesuatu itu akan menjadi keputusan akhirnya adalah apakah dapat dilanjutkan gitu ya, apakah perlu dimodifikasi, modifikasi itu bisa yang memang yang paling ini adalah kalau dianggap memang itu membahayakan biasanya bisa sampai dengan dihentikan gitu. Dan ini adalah Spirit 2013, ini satu bentuk aja gitu ya, satu bentuk bagaimana protokol itu harus dilakukan gitu ya. Nanti akan saya uh, mungkin saya share ya bagiannya. Terus kemudian ini ada beberapa domain yang harus diisi, title, registration dan lain sebagainya. Terus kemudian ya ini tadi kenapa harus diregistrasi gitu ya, misalnya kayak di clinicaltrials.gov gitu ya, karena memang ini adalah untuk menurunkan publication bias gitu ya. Jadi jangan sampai hanya yang dilaporkan itu hanya yang positif aja gitu ya. Sedangkan apa namanya hasil-hasil lain gitu ya yang sekiranya tidak menunjang ke arah positif itu kemudian seolah-olah dihilangkan. Nah, inilah yang coba diinikan apa namanya. Dan kemudian juga dengan pelaporan ini itu juga banyak outcome yang bisa dinilai gitu ya. Jadi tidak hanya melaporkan yang signifikan saja, tapi juga pada dasarnya juga bisa semuanya bisa dilihat gitu. Dan ini kalau biasanya yang misalnya populer itu biasanya pakai clinicaltrials.gov gitu ya. Nah biasanya memang dia ini yang paling dikenal, dia itu free gitu ya. Kemudian ada yang namanya ANZ CTR gitu ya. Ini dari Australia gitu ya. Nah, ini juga mereka banyak menerima. Ada beberapa lain gitu ya, model kayak ISR CTN, WHO, PHRR dan sebagainya. Ini juga bisa, cuman biasanya kita clinical trials gitu ya. Dan kemudian ini khusus ya misalnya kayak saya di kebidanan gitu ya, ada beberapa yang memang menargetkan seperti misalnya BJOG, British Journal dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian untuk masalah ini sedikit saya mau tentang clinicaltrials.gov gitu ya. Ini masalah cara pengisian gitu ya. Bagaimana kita masalah institusi, kemudian sponsornya itu juga perlu dituliskan. Kemudian tim collaborator, masalah protokol secara keseluruhan.
Kemudian outcome apa aja yang perlu dinilai dan yang pastinya komite etik dan lain sebagainya itu juga dicantumkan. Ini ada beberapa modul ya, ini modul A, B, C, D gitu ya. Modul A itu ya masalah title dan lain sebagainya. Modul B ini masalah kira-kira pihak mana saja yang terlibat, kemudian kolaborator mana saja. Kemudian modul C ini oversight gitu ya. Kemudian modul D ini condition and keywords gitu. Kemudian ada lagi yang namanya modul E sampai I gitu ya, intervention, eligibility, outcomes gitu. Ini juga perlu diisi gitu ya. Ya, untuk ekosistem gitu ya, untuk masalah ekosistem penelitian sendiri di Indonesia ya, ini memang kita perlu untuk khususnya di internal RSAB Harapan kita gitu ya. Nah, ini masalah komite etik, kemudian semua orang, setidaknya satu orang yang di dalam ikut uji klinis, katakanlah satu tim itu memang dia harus certified dengan GCP yang masih masih valid gitu ya. Terus kemudian ini juga gambaran aja, timeline gitu, timeline dari suatu uji klinis gitu. Kira-kira bagaimana dari suatu sistem pengkonsepan, kemudian bagaimana dalam melakukan suatu drafting protokol, kemudian disubmit lah ke komite etik, kemudian juga perlu diperhatikan ketika kita merencanakan suatu ini. Terus ya ini hanya beberapa, misalnya selama studi, ataupun selama studi, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Beberapa tantangan ya. Beberapa tantangan misalnya kayak ada beberapa misalnya kayak rekrutmen, kemudian retention. Jadi ini contohnya dari pengalaman saya pribadi gitu ya, pengalaman saya pribadi memang ini masih menjadi kesulitan ya, khususnya kalau misalnya masalah retensi subjek. Terus kemudian yang kedua adalah masalah protokol gitu. Terus kemudian yang ketiga masalah komite etik, yang kemudian yang keempat masalah data manajemen, kemudian masalah integrasi ini yang perlu diperhatikan. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Dokter Adit atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya Dok ya. Jadi kalau mau mulai uji klinik itu bisa pakai metode awal itu PICO ya Dok ya. Tuh ya, PICO ya. Dia itu ada intervention, comparison, and outcome. Sorry. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan oleh kepada Dokter Adit, baik yang secara online maupun offline mungkin? Boleh raise hand atau ditulis di kolom komentar. Oke. Belum ada ya? Ah, ada nih dok. Eh, Hah? Enggak ya? Oke. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki pengalaman uji klinis juga atau mau sharing di sini? Oh iya, silakan Dokter Suprahaita di sini secara. Dokter kita. Ya, ini bagus sekali ya. Kita punya uji research dan ini yang penting ketiga tentang uji klinis. Dan ini yang sebenarnya ini ya, sebenarnya visinya, jadi bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang karena kita tahu tidak semua dokter suka penelitian, tapi kita kan sudah jadi tugas ya dokter tadi ya kita berusaha untuk penelitian. Jadi
bagaimana menurut tadi di SDM dan kalau misalnya memang ada kendala di peneliti kan ini tadi minimal satu MCP ya, bagaimana menularkan keinginan. Kasih. Ya, makasih dok. Ini saya sedikit cerita aja ya dok. Jadi memang dulu awalnya memang banyak keluhan gitu. Jadi ketika waktu itu ada satu uji klinis tentang preeklamsia waktu itu, saya sedikit cerita. Jadi ketika waktu itu memang benar gitu ya. Memang ketika kita menularkan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita punya passion yang sama ya, karena kebanyakan memang dari kita eh, apa ya namanya passionnya masih memang ketika waktu itu ketika contohnya ketika saya mencoba mengadakan suatu pemeriksaan darah gitu ya ini sedikit cerita sedikit curhat gitu kan di masa lalu ketika waktu itu mau periksa darah ketika mau periksa darah satu reagen gitu ini kendalanya waktu itu susah banget loh sulit banget gitu kan saya mau ini dong mau periksa ini wah periksanya ya maaf dari ininya agak panjang gitu birokrasinya panjang banget gitu dan waktu itu ya alhamdulillah kebetulan disuruh tetangga kita ini mungkin mudah-mudahan sekarang sih saya yakin udah nggak lagi ya dok cuman waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu atau mungkin 8 tahun yang lalu akhirnya waktu itu ada ya di sebelah gitu laboratorium sebelah dokter Baskoro di patologi klinisnya oke kita yang merunning gitu dan dia sama sekali nggak narik duit gitu ya bukan di jantung di sekali dok ini butuh nggak bersurat nggak wow, gitu. Jadi luar biasa mereka itu masalah mereka sepertinya udah siap banget gitu dari katakanlah dokternya sampai ininya pun gitu. Jadi mereka tidak demanding bagaimana nanti masalah kepemilikan data, bagaimana masalah publikasi. Kemudian tantangan kedua waktu itu kesulitannya adalah memang di satu sisi memang kita bagus ya, kita tersier gitu ya. Tapi kadangkala ketika kita berbicara penelitian yang sifatnya katakanlah public health kita nggak dapat nih, kita nggak dapat yang katakan yang low risk gitu kan kita nggak dapat di sini. Nah waktu itu akhirnya ya syukur alhamdulillah banyak sekali teman dibantu oleh teman-teman CRU gitu kan, banyak dibantu oleh Dr. Firman Diani waktu itu, kemudian juga dari Pak Direktur, Bu Direktur waktu itu. Terus habis itu luar biasa ini jadi bagaimana pasien-pasien dari luar itu, pasien-pasien dari puskesmas, kita waktu itu koordinasi dengan puskesmas, dengan dinas setempat, mereka bisa berbondong-bondong ke sini. Catatannya adalah mereka bukan pasien kita sama sekali dok, bukan bukan pasien RSHB, jadi mereka tidak punya pada saat itu tidak punya RM RSHB gitu. Tapi syukur alhamdulillah segala kesulitan itu saya harus berterima kasih pada CRU gitu kan, saya harus berterima kasih pada semua direksi karena benar-benar itu kayak dipermudah gitu. Dan waktu itu luar biasa ketika waktu itu kita bermain sosial media dok. Kita bermain sosial media itu luar biasa. Pasien dari Bandung, pasien dari Kerawang itu bisa datang ke sini berbondong-bondong. Jadi ketika kita apa ya namanya posting bahwa Anda dapat ini loh gitu. Dan kemudian waktu itu apalagi ya orangnya. Nah operatornya itu awalnya saya dok gitu. Awalnya saya dan kebayang waktu itu tapi waktu itu akhirnya saya coba tularkan. Ini saya harus menceritakan positif negatifnya dok maksudnya buat kita sama-sama saya pribadi juga perlu banyak memperbaiki diri gitu ya ketika saya minta tolong para medis kebanyakan dari mereka itu adalah sebagai beban tambahan karena kalau kalau misalnya katakanlah mereka kita semua paham bahwa job desk mereka udah luar biasa gitu. Mereka harus ya mungkin anamnesis juga, periksa tensi dan lain sebagainya. Ketika mereka dibebankan oleh sesuatu yang bukan menjadi PR mereka gitu, itu menjadi kayak setengah hati gitu. Kan ini bukan tugas saya. Nah, ini jadi kendala waktu itu, Dok. Jadi waktu itu memang waktu itu ya saya bersyukurnya waktu ada PPDS yang memang passionate untuk masalah PPDS sendiri pun juga gitu dok ternyata memang kesulitan kita mudah-mudahan nanti ketika apa namanya ini akan terselesaikan ketika kita hospital base
ketika kita mengajak PPDS yang kalau di objek itu hanya 1 bulan, habis itu mereka rotasi lagi 1 bulan rotasi, itu susah dok, gitu. Jadi waktu itu ya kebetulan saya beruntung ada satu PPDS yang passionate banget dan akhirnya dia memang terus attach sampai akhir penelitian. Gitu sih dok. Jadi artinya memang eh, tapi sekarang memang banyak lah yang sudah jauh lebih baik ya dok ya. Kebetulan ini sama dokter Ani segala ini kita juga mau melakukan penelitian. Ini luar biasa banyak dipermudah sih dok. Jadi artinya beberapa birokrasi yang waktunya kesulitan itu sekarang kayaknya lebih dipermudah sih. Sih itu gitu dok. Ya mohon dikoreksi dokter Ani. Bisa yang seperti itu juga untuk CID sendiri itu akreditasinya itu salah satunya terlalu jadi maksudnya gini mungkin kita belum melakukan tapi paling nggak kita material pasien ya jadi darah, spesimen dan sebagainya itu kita sudah bikin seperti uji klinis dan itu sudah dikasih semua yang belum ada itu seperti ruang penyimpanan khusus farmasi. Jadi investigation produk itu yang masih menjadi isu karena kita belum punya ruang penyimpanan yang khusus untuk klinis. Tapi secara ini kita sudah siapkan misalnya ruangan khusus yang terkunci, yang secara minimal requirement dari uji klinis untuk kita terdaftarkan di karena harus didaftarkan di BPOM dan dokter. Jadi kita sudah bisa. Nah, kita sampai ke jalan itu sekarang kita menyiapkan kan kita itu nanti untuk mendaftarkan sentra uji klinis itu harus dari sponsor sehingga kita mempunyai uji klinis dulu dari sponsor karena itu lebih gampang karena dia akan ke ini itu tapi kan kita bisa lebih nanti sampai kita punya pengalaman dengan obat iya harus obat kalau terus itu kayaknya nggak bisa untuk meregistrasi bahwa yang stabil disclaimer bahwa ini nanti aktivitas padahal sebenarnya sampelnya sedikit terus mereka juga tujuannya 10 padahal sampelnya cuma 15. Minimal 5 sampel di hal seperti itu yang kita masih kita ini selalu bilang harus foto kita akan menjalani kok tidak ada masalah tapi beneran itu yang ya deketin karena penilaian rumah sakit itu adalah yang paling kurang kita itu nilai 77 dari 80 minimal dari semua rumah sakit kita itu semua nilainya hampir di atas 80 kali kita karena kita itu ya itu yang paling kecil. Kalau itu saya hitung kalau saya bikin poin itu tambah satu itu sponsor saya sudah 80. Kita sangat mengharapkan. Nah, satu lagi sponsor kalau meningkat kayu apa? Kita juga buat kita. Karena kita mau ada diskusi, nanti ada grupnya, teman-teman paling nggak kalau ada tadi si Aryu ya gitu. Yang cerita tentang karena nah itu juga yang perlu teman-teman ini gitu karena kita juga bikin profil dok kita pernah ngajuin sama teman-teman KSM kita mau bikinin profil teman-teman saya dokter Supraida pengalaman juga kita tulisin supaya nanti kalau ada sponsor oh ya pengalamannya apa aja kan lebih gampang ya daripada kita minta bolak-balik gitu
profil dari masing-masing PI itu mau kita bikinin. Tapi ya itu tadi, nggak dibawa ke kita, nggak disampaikan kita, ya susah juga. Jadi yang penting itu nomor satu, profil daripada PI. Kita bisa bantu bikinin profilnya ya, tapi kan harus ada masukan dari yang bersangkutan ya. Dan kita menyiapkan untuk readiness untuk uji klinis itu kita kita berusaha persiapkan dengan baik. Sejauh ini dari CRRI mulai sampai sekarang uji klinis yang sudah dilakukan dan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan. Uji klinis tanpa obat kurang dari 10, Dok. Uji klinis obat 0. Terus terang aja, Dok. Waktu yang tanpa obat, daftarnya berarti kalau tanpa obat nggak usah daftar, Dok. Gitu. Cuman yang obat saja yang didaftarkan, Dok. Nah, kita tuh selama ini ada, Dok, tapi kita tidak pernah menjadi primer. Kita selalu menjadi site. Karena kalau menjadi site itu kita tidak perlu mendaftarkan sebenarnya. Tapi kalau kita memang primary site-nya di RSAB, baru sponsor itu yang mendaftarkan RSAB layak ini. Itu, Dok, masalahnya di situ. Sehingga kadang-kadang ya beberapa kan banyak teman-teman jadi site. Misalnya penelitian senternya di RSCM, kita jadi site-nya itu nggak bisa, Dok. Kita hanya sebagai ya kontributor akhirnya. Gitu. Jadi itulah yang PR-nya kita. Kita bahkan ngajuin ke RSM. PI dari sana, di sini mau nggak? Gitu. Ada beberapa yang mau, tapi ya itu tadi mereka kan juga dari sponsor kan juga ini ya, kok dia nggak praktek di RSAB, tapi mau di RSAB gitu. Nah itu yang perlu kita. Tapi kan lumayan ya, daripada nggak ada gitu. Maksudnya ngajarin kita juga kan, Dok, gitu. Ya itu dari PR-nya agak banyak, Dok. Tapi ya kita mulai pelan. karena kita pelatihan GCP kan sudah diakui ya. Jadi yang waktu itu ada GCP kita yang terakhir itu sudah lebih dari 3 tahun, Dok. Sehingga kita mau perbarui lagi ini tahun ini. Kira-kira insya Allah nanti bulan Oktober kita mau ngadain, Dok. Tapi kita mau komitmen dari teman-teman. Teman-teman yang ya ikut ini, terus punya pingin uji klinis, kita akan ikutkan GCP. Soalnya kemarin tuh GCP hampir 60% semuanya. Yang itunya masih nggak linear, Dok, grafik. Tapi kita tetap berusaha. Teman-teman klinisi kita tetap nanti GCP-nya mungkin nggak sekarang, mungkin urutan gitulah, Dok. Gitu. Tapi yang kita prioritaskan, apalagi teman-teman misalnya kayak Dokter Adit yang benar-benar memang penelitian tiap tahun ya kita utamakan, Dok. Yang ada penelitian-penelitian lagi berjalan meskipun itu bukan uji klinis. Gitu. Karena kalau sponsor biasanya suka nanya, meskipun dia bukan uji klinis ada GCP-nya nggak, Dok? Udah ya, mudah-mudahan Dokter Sprita selesaikan dari lupus, Dok. Ya, nah cukup Dokter Sprayta. Oh ya, oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya mungkin atau menanggapi dari teman-teman online. Bisa raise hand atau tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Oke. Sambil nunggu ada yang nanya lagi, Dokter Adit, kira-kira apa namanya masalah terbesarnya di uji klinis tuh apa ya, Dok, yang paling sulit untuk dilakukan gitu? Iya, gimana gitu cara Apa eh, rekrutan? saya di pasien. Iya. Perekrutan itu susah gitu. Kalau menurut saya yang pertama memulainya. Iya. Memulainya itu yang sulit ya. Ketika kita mencoba yaitu tadi mencoba membuat suatu pertanyaan penelitian gitu ya. Kadang-kala ini yang saya pribadi ya, maksudnya kita semua itu membiasakan diri ya. Kira-kira apa itu namanya? Apa kira-kira pertanyaan penelitian yang relevan gitu ya. Dan itu sekarang dengan adanya sebenarnya kayak apa itu namanya kayak eh, apa namanya Scopus dan sebagainya itu banyak dengan layanan apa namanya AI-nya gitu ya. Itu sedikit-sedikit bisa membantu kok apa namanya termasuk tadi perpleksiti dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kita harus mentah di situ gitu ya. Tapi setidaknya itu bisa jadi satu ide aja sih gitu. Itu akan sedikit banyak membantu kita.
Terus kesulitannya apa lagi ya? Kesulitannya, oh ini retensi. Retensi. Jadi ketika kita misalnya kita suatu uji klinis gitu ya, seringkali tuh loss to follow-up-nya tuh tinggi banget gitu ya. Oh itu tinggi banget tuh. Kita tuh waktu itu pernah sampai, wow tinggi banget ya, 20% gitu. Atau lebih ya, saya lupa, 20%. Ya, itu yang menjadi kesulitan. Jadi seperti kayak waktu itu, ketika pasien-pasien, saya kembali ke cerita yang waktu itu, pasien-pasien kita itu bukan pasien RSAB, artinya mereka pasien lepas, yang artinya mereka lahiran pun juga di mana, somewhere out there gitu ya. Dan ketika ditelepon gitu ya, saya juga sendiri pernah bilang apa namanya, saya sendiri ketika saya telepon gitu, Pak, saya gini 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 gini, Anda penipu ya? Gitu. Anda saya tahu Anda penipu, dimarahin gitu, waduh. Oh ya, itu kadang bikin itu pengalaman-pengalaman yang kesel gitu, tapi ya memang itu konsekuensinya lah gitu ya. Nah, itu sih. Padahal waktu itu kita sudah bilang, misalnya selalu kita tembak ya, misalnya telepon suaminya, istrinya, emailnya, apapun lah, itu kita coba tembak, tapi tetap aja kendalanya tuh apa namanya, loss to follow up itu angkanya tinggi seperti itu. Terima kasih. Oke dok, kalau meyakinkan dari partisipannya sendiri tuh susah nggak dok? Kan yang mau dipakein obat baru gitu. Ketika mulai itu bahwa dia Iya, misalnya percaya. masih Enggak sih dok, kalau waktu itu dari pengalaman sih enggak ya, karena memang pasien itu kan sebenarnya bagaimana kita berbicara ya, ketika kita meyakinkan bahwa mereka aman, mereka apalah bahasa orang tuh kelinci percobaan gitu ya. Hmm. Ketika kita harus membuat mereka feel secure gitu ya, bahwa ini semua dalam supervisi apa ya namanya, bukan hanya peneliti tapi juga supervisi tim penelitian itu sendiri gitu ya, CRO. Iya. Jadi dan termasuk mereka diberikan nomor telepon kontak langsung gitu ya, kontak langsung si peneliti, jadi mereka tahu harus ke siapa melapor ketika mereka ada Oke. isu apalah apa yang mereka rasakan itu. Kalau itu sih enggak sih. Oke dok. kalau dari awal itu apakah disampaikan maksudnya kan bahwa ada itu bisa jadi itu tidak misalnya waktu tidak mendapatkan obat kan karena misalnya kan dia kelompok gimana yang kelompok kontrol kan kadang-kadang dia kan nggak dapat obat gimana cara Ya kita berbicara ini sih, artinya kita coba berbicara yang relevan terhadap dalam hal ini kan standar pelayanan medis gitu ya. Artinya misalnya kayak pada saat itu tuh ketika ada beberapa guideline yang di luar yang tidak diadopsi, belum diadopsi di Indonesia, itu yang kemudian kita coba sampaikan bahwa di Indonesia masih belum jadi satu standar. Justru dari sini kita mau coba menarik kesimpulan apakah ini ternyata ada manfaatnya seperti yang di luar, karena di saat ini di Indonesia masih belum menjadi satu standar gitu. Jadi artinya kita coba meyakinkan bahwa sekali lagi mereka tidak dilakukan pembiaran, karena itu juga akan menjadi masalah etik gitu ya, akan menjadi masalah etik ketika kita tahu obatnya tapi nggak gitu kita berikan, pasti kita akan ditegur sih. Kiranya bisa Menanyakan dokter sekiranya bisa di-share apakah hal krusial yang harus diperhatikan agar penelitian uji dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan kualitas yang baik. Loh. Nah kan dokter Adin. Eh, Sebenarnya ini semuanya ya, termasuk sebenarnya kita juga butuh secara berkala adalah kita butuh melihat kualitas data yang kita kumpulkan pada penelitian yang sedang berjalan, itu penting banget ya. Termasuk misalnya kayak misalnya ada kayak misalnya, terima kasih, terima kasih. Kalau misalnya ada satu, katakanlah ada outlier gitu ya, ada outlier penelitian apa namanya, hasil hasil ini data gitu ya, itu menjadi satu pertanyaan, apakah ini memang dari penelitinya, apakah dari alatnya, atau dari memang orangnya. Jadi artinya untuk kita, jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk kemudian kita hanya menganalisa di akhir gitu ya, kita perlu ada suatu analisa di jalan gitu, ini bagaimana data yang terkumpul bagus atau tidak gitu. Maksudnya bagus itu artinya jangan sampai misalnya tiba-tiba tensi 1000 gitu, misalnya kayak gitu. Tak abnormal gitu. Iya, iya, outlier.
Gimana Dokter Vinsia, apakah sudah cukup, Dok? Selanjutnya ada satu lagi, Dok. Oh. Dok, kalau objek penelitian tiba-tiba putus kontak di tengah jalan, bagaimana cara mengatasinya? Ya, Misalnya ini Dokter memang Adit. jadi satu kendala ya. Jadi satu kendala memang ini padahal ketika kita yakinkan di awal ketika mereka ini ya. Jadi waktu itu pasien screening preeklamsia mereka tuh datang semangat gitu, seolah-olah semangat gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang itu yang memang semangatnya adalah dia di USG dengan gratis gitu. Tapi mereka tidak menjadi ketertarikan mereka ketika apakah obat yang mereka minum itu bermakna atau tidak gitu ya. Jadi memang ini jadi satu kendala. Oh ya, tadi saya melengkapi pertanyaan Dokter Vinsia juga gitu. Apa yang harus diperhatikan? Jadi kalau misalnya kita suatu uji klinis ya, selain data itu tadi, kalau misalnya kita mencobakan suatu jenis obat, ketika dia ada kunjungan berulang, itu kita berikan 30 tablet gitu dan harus habis dalam 30 hari. Dan kita harus bilang sama pasien itu bahwa ibu nanti pada kunjungan nanti ke hari 30 ibu bawa ya. Dan kemudian kita hitung berapa yang tersisa. Jadi artinya di situ akan kita menilai juga eh, tingkat kepatuhan karena kita akan melihat nih apakah tingkat kepatuhan ini akan pada akhirnya mempengaruhi luaran atau tidak. Seperti itu sih, gitu. Jadi memang kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau putus di jalan? Ya memang itu sulit ya. Itu menjadi satu kendala di lapangan ketika kita langsung follow up di tengah-tengah itu memang yang paling tidak bisa dihubungi gitu ya, tidak bisa dihubungi menghilang. Nah itu ya kembali ke pengalaman saya waktu itu kita sudah coba kontak gitu ya, misalnya dia waktu itu dari puskesmas ke Boyoran Baru, Kebayoran Baru, Kebonjeruk gitu ya, puskesmas Kebonjeruk, kita coba kontak bidannya, kita coba ini, tapi kebanyakan mereka misalnya handphonenya tuh gonta ganti nomornya, atau mereka di situ cuma kontrak gitu kan, kontrak rumahnya, yang artinya mereka bisa aja random tanpa pemberitahuan dan kita nggak tahu gitu. Dan memang itu sesuatu yang memang ya harusnya memang kita harus bisa expect unexpected sih gitu, artinya kita harus bisa memperkirakan berapa yang bisa diharapkan dan tidak bisa diharapkan gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Adit. Untuk Dokter Mawan mungkin, apakah sudah cukup, Dok? Ya. Oh ya, silakan. Apa? Ya, Assalamualaikum kali perkenalkan saya Pak dan Dokter Wida dari Kardiologi. Mungkin dari pengalaman sedikit juga ya, jadi Dokter Wida dan Pak Riset dengan teknologi yang PMCR ini juga sudah membantu saya beberapa kali. Nah, mungkin dua topik utamanya pertama adalah bagaimana seorang peneliti menjaga load dari banyak hal yang harus dia kendalikan dalam satu pikiran, dalam satu otak gitu. Itu yang pertama topiknya. Terus kedua, bagaimana bisa peneliti menginfluence share purpose dari penelitian tersebut sehingga gak cuma peneliti yang paham, tapi subjek pun juga, mitra pun juga, karena tadi Dokter Adit berbicara soal puskesmas juga, terus ada dinas kesehatan, yang kadang saat kita koordinasi dengan mereka, kita sudah balik lagi pertanyaan awal, banyak load yang ada di pikiran soal peneliti, sehingga kita pada saat mau sudah koordinasi dengan mitra, kitanya udah mungkin saya merasa ya udah terlalu capek sehingga purpose-nya nggak nyampe di dalam komunikasi kita ke mereka. Nah, pertama pertanyaannya bagaimana membagi load, apakah dengan merekrut orang, kemudian apakah dengan merekrut orang gitu ya, dan kemudian dengan mitra bagaimana, karena tentu arah komunikasinya banyak harus kita libatkan kan. Sementara satu orang ada banyak, seolah-olah ada banyak hal yang harus dihandle sama satu orang yang sama. Nah, pertama bagaimana cara membagi load tersebut. Terus kedua, oke kita mengajak orang. Dan bahkan ngajak subjek ya. Bagaimana kita caranya untuk bisa benar-benar menyampaikan sehingga benar-benar sampai ke subjeknya bahwa subjek itu juga paham, oh saya bermakna buat penelitian ini, oh saya termasuk kontribusi. Karena pengalaman saya, satu, saya ngambil pengobatan pasien di NICU, mereka yang menolak karena ketakutan akan tersebar datanya. Padahal saya sudah coba jelaskan bahwa ini datanya akan kami rahasiakan. Saya kasih contoh laporan ambil darah yang isinya angka-angka saja. Saya coba persimpel.
Bu, Pak, ini kami hanya ambil angka-angkanya saja untuk penelitian membangun model komputer buat pencegahan gagal jantung. Tapi tetap mereka menolak. Nah, saya sadar, oh apakah karena waktu itu saya lagi capek banget, makanya muka saya kelihatan gak bagus. Nah, jadi ada banyak hal yang harus dihandle sama seorang peneliti. Dan masih banyak koordinasi yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana cara kita menghandle hal tersebut. Terus kedua, bagaimana kita bisa menyebarkan share purpose dari suatu penelitian, baik itu ke subjeknya agar mereka nggak nggak doang gitu ya, dan bagaimana kita mencari kolaborator yang mereka juga mau ada pada subjek ada pada share purpose yang sama. Terutama misal kita melibatkan dari UGM, mencari pendanaan dari Stekdikti. Mereka juga pasti melihat storytelling kita dalam apply pendanaannya dalam proposal yang seberapa besar proposal kita bisa storytelling ke mereka akan purpose dan benefit yang bisa didapatkan. Mungkin seperti itu sih, Dok. Pertama, berbagi beban pemikiran. Terus kedua, bagaimana menyebabkan share purpose. Terima kasih banyak. Ya, yang pertama ini waktu itu kalau dari pengalaman saya, ya kita harus berbagi, nggak mungkin kita semuanya gitu. Harus pakai bahasa yang sama. Jadi waktu itu ketika sama Puskesmas dan waktu itu kita merekrut hampir 3.000 atau 3.000 lebih gitu, 3.000 orang dan seringkali ada barrier komunikasi gitu ya antara peneliti utama di rumah sakit dengan teman-teman bidan di nakes di mana itu namanya Puskesmas gitu ya. Di waktu itu yang saya lakukan adalah ya saya minta tolong teman bidan di RSAP gitu ya. Mereka punya bahasa yang sama. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa pada dasarnya ini sih ini berangkatkan pada yang namanya pasien itu mereka butuh. Jadi bukan kita yang butuh gitu. Harus punya bahasa bagaimana kita meraciknya peneliti itu bahwa saya bukan dicoba seolah-olah dia butuhkan. Peneliti yang butuh, no, Anda yang butuh gitu loh. Itu memang butuh cara berbicara, kemudian kita harus tahu dengan siapa kita bicara, misalnya level pendidikannya seperti apa. Jadi jangan sering ya, apa namanya, kita pasti ingin menyampaikan banyak ide gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa mereka itu sedang banyak, misalnya orang di ICU, beban psikologi, dan lain sebagainya. Seringkali mereka sudah nggak bisa, mereka udah blok apa namanya, mau cerita apa soalnya nggak bisa. Tak dulu mungkin waktunya tidak langsung di hari itu, mungkin ya kita lihat dulu lah. Jadi artinya memang perlu ada seni sehingga pasien itu merasa butuh, pasien butuh Anda gitu. Terus sebenarnya yang ketiga udah itu aja kan? Balik lagi, buat pasien merasa butuh, bagaimana cara kita berbagi beban supaya kita punya partner dalam penelitian kita. Soalnya kan itu tadi makanya tergantung sebenarnya kita sendiri juga bisa sebenarnya ataupun asisten peneliti pun juga bisa gitu. Jadi artinya sekali lagi kita harus tahu dengan siapa lawan bicara kita, siapa dia. Gitu. Mungkin izin saya clarify ya, Dok ya. Ada beberapa hal, misal saya sebagai asisten peneliti, ada penelitian A, B, C yang perlu ambil data dan perlu ada urusan administrasinya, baik itu koordinasi administrasi, baik itu surat menyurat ke CRU buat penambahan anggota peneliti atas request dosen teknik, kebetulan ada kolaborasi dosen teknik ini, atau misal keperluan koordinasi dengan para perawat, ada beberapa hal yang perlu saya handle. Sementara ada tugas yang mengharuskan saya bertemu langsung dengan pasien. Nah, posisinya secara praktikalnya ya, mungkin ini agak egois pertanyaannya, beban saya sedang besar. Sementara kalau nggak sekarang, pasiennya sudah keburu pulang orang tua pasiennya sudah keburu pulang dari hijau. Nah, bagaimana cara saya atau saya mengadvokasi ke supervisor saya untuk merekrut lebih banyak orang peneliti untuk itu ya harus bicara dengan ini. Ya, artinya si peneliti yang utama itulah yang harus menilai, yang maksudnya harus menilai bahwa kenapa kok ini ada yang menolak, kenapa kandidatnya. Jadi artinya sebenarnya bukan tanggung jawabnya Anda gitu. Ketika Anda kan sebagai asisten, Anda hanya melaporkan bahwa sini kemudian menolak, dan tim peneliti utamanya sendiri yang harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah, asumsinya ini skenario nyatanya. Kalau skenario asumsinya saya sebagai seorang ketua peneliti PI lah, investigator. Nah, bagaimana cara saya merekrut orang? Mungkin dari pengalaman Dokter Adit ketemu PPDS atau menjalin kolaborasi dengan Puskesmas, bagaimana menemukan orang yang tepat dan orang yang ujung-ujungnya bisa membantu jalannya penelitian
di fruit of bad yang ini. Ya, memang sulit ya. Sejujurnya sulit menemukan orang yang patut itu sulit gitu ya. Karena memang uji klinis itu adalah kayak lari maraton gitu kali ya. Jadi nggak bisa hanya sehari 2 hari. Kebanyakan mereka, apalagi di sini tantangannya PPDS tuh ya ibaratnya cuma numpang kencing, habis itu 1 bulan, habis itu dia pergi lagi gitu kan. Tapi susah ketika misalnya katakanlah misalnya orang RSCM jauh lebih mudah gitu ketika ya ini gini-gini karena mereka punya daya paksa gitu. Ya pada akhirnya saya pribadi dari mungkin puluhan gitu ya, dari orang yang saya bicarakan mungkin saya hanya ketemu beberapa orang, tidak lebih dari 1 jam di tangan. Gitu aja. Susah memang menemukan orang yang bisa satu satu pemikiran, tidak mudah ketika meskipun mereka sudah bilang wah nanti kamu akan ditulis publikasinya, akan dapatkan apa namanya pengalaman penelitian, CV-mu dan sebagainya, tapi kadang-kala memang ya susah karena memang mereka butuh apa ya, butuh orang yang memang passionate untuk itu sih gitu. Baik, Faris. Sudah cukup, Faris? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Atau dari Dokter Aryani mungkin? Ada yang menanggapi, Dok? Cukup. Udah ya. Gimana Dokter Adit? Kira-kira kalau gitu tips and triknya Dokter Adit? Tapi kemarin Dokter Adi uji klinisnya sampai selesai ya dok ya? Selesai. Dengan tips and triknya Dokter Adit biar kita apa semangat sampai akhir Tips Dokter dan Adit. triknya, Mm-mm. gimana ya tips dan triknya ya? Ya tips and triknya pertama berangkat dari PICO itu tadi ya, pertanyaan penelitian. Dan kita harus berpikir bahwa yang namanya penelitian itu sayang kalau hanya kemudian menjadi satu paper aja gitu ya. Jadi harus punya pemikiran bahwa dengan satu waktu merekrut ini banyak data yang dihasilkan kemudian banyak paper gitu ya. Kemudian kesulitannya ya sekarang sudah jauh lebih mudah dibandingkan waktu itu ya. Sekarang apa namanya budaya untuk meneliti itu sekarang sudah orang sudah melek gitu, sudah mulai butuh gitu, sudah mulai butuh. Nah itu jadi ini, dan ya mungkin satu lagi kebetulan Dokter Aryani ada di sini juga. Jadi kadang-kala itu juga teman-teman perawat atau bidan gitu kan, mereka tuh ketika kita minta tolong dong diukur tensinya, tolong dong ini, saya bisa paham ketika mereka bilang dok ini bukan tugas kita udah banyak. Memang saya bisa paham sih, kasihan juga sih memang gitu. Tapi ini bisa apa namanya ya buat tantangan buat kita. Terus kemudian apalagi ya, apa lagi ya, Hmm. Udah cukup untuk. ya itu aja sih mungkin Dokter Aringan, silakan dok. Oke, saya rasa gini, karena kalau misalnya penelitian itu belum ada di luar tenaga medis yang dokter gitu ya. Jadi yang lain itu belum banyak rasa ingin penelitian atau mungkin. Jadi sebetulnya kalau kita mau, kita bisa kesempatan mereka di dalam tim penelitian. Tapi ini spesifik, jadi jangan misalnya si nurse A, terus nanti si berikutnya nurse B, jadinya ada 15 gitu kan. Nah itu nggak bisa. Jadi tetap prinsipalnya si nurse A yang sudah, dan ada orang-orang yang memang berminat gitu ya, misalnya menurut gitu ya, mungkin berminat untuk penelitian, tapi kalau yang enggak mungkin ya nggak apa-apa. Nanti mereka lebih banyak ke arah tugas mungkin, tapi mungkin kalau ada pasien yang paling nggak tuh penilaian kasih tahu kalau misalnya ada yang memenuhi kriteria ini, ternyata cari yang gitu, nih dan nanti open, tapi nanti jadi tim penelitian kita, nanti namanya juga akan masuk dalam aplikasi dan bisa untuk SKP. Itu mereka motivasi mereka kira-kira apa yang bisa kita, soalnya kadang mereka itu ada misalnya itu main dengan Redmul atau apapun gitu, maksudnya yang Sebetulnya kalau menurut saya ya, penelitian itu adalah pasien dulu bangsa. Jadi orang yang pengen maju, orang yang ya pengen saintifik gitu, dan juga sebetulnya bisa untuk SKP. Nanti dia bisa dapat misalnya ya penghargaan, ikut penelitian, nanti di antara para perawat
dia adalah perawat yang paling ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya ada nggak semua hal itu bisa diukur dengan money gitu. Tapi paling tidak nomor satu memang passion karena kayak dokter untuk penelitian tapi karena dokter Adit passionate makanya dokter Adit punya banyak ya. Jadi ya itu saya rasa pelajaran yang harus dibangun ya pelan-pelan. Jadi kalau itu menjadi tips lu ikut penelitian yang mana gue ikut yang ini nanti lama-lama jadi lebih hype gitu ya karena bahwa kita tuh harus ada dalam penelitian gitu ya itu mungkin dokter yang berminat I have to see you. Oke. Nah, cukup. Kalau buat teman-teman non nakes itu dok, apakah ada kesempatan untuk ini nggak kira-kira ya mas ya? Apa mengikuti mengikuti penelitian uji klinik gini? Apakah gimana dok kira-kira? Nanti kita uji klinik, tapi jenis penelitiannya melalui uji klinik pun bisa. Apalagi kalau di RNS, kalau RNS itu kan isinya data semua, benar-benar data semua. Jadi untuk penelitian-penelitian manajerial itu udah luar biasa. Kalau kita mungkin data harus kita kumpul, kalau mereka data mereka. Iya betul. Iya, jadi mereka tinggal bikin rancangan. Datanya datang, ya ini penelitiannya benar nggak, Mas Jaja? Tuh, konsultasinya di sana tuh. Dua yang paling ujung itu aja tuh. Jadi udah tinggal jadi penelitiannya. Jangan kita baru bikin proposal mereka udah publikasi gitu. Ya, masalahnya ya. Jadi lainnya masih oke. Udah cukup ya. Cukup dokter ada di. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari online maupun offline, maka mari kita cukupkan untuk We Research pertemuan ketiga kali ini. Eh, ingin mengingatkan juga untuk teman-teman sekalian bahwa 2 minggu di We Research pertemuan kedua ya, We Research pertemuan kedua ini kita ada pembuatan proposal yang di bab 1 dan bab 2 yang mungkin bisa dikumpulkan ya, linknya itu ada di grup We Research itu ya, Bapak Ibu sekalian, masih kita tunggu. Nah, untuk konsultasinya bisa langsung datang ke ruang si Aryu di Gedung Hotel Moritz lantai 5 ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, karena terima kasih ya Dokter Adit atas penjelasan-penjelasannya yang sangat luar biasa, tanya jawab yang sangat menarik ya. Membuat kita jadi lebih paham lagi ya bagaimana cara kita untuk melakukan uji klinik yang lebih baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Ya, sesi foto bersama untuk Bapak Ibu sekalian yang di online mohon untuk dinyalakan kameranya. Oke, presentasi dulu ya. Share screen-nya di pause dulu. Iya. Jadi suara Ini. Udah. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sebagai dokumentasi. Kita mulai ya. Untuk baris pertama, 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya, 1, 2, 3. Oke,
Sebelum saya tutup, kira-kira dari Dokter Adit, apakah ada closing statement-nya, Dok? Eh, nggak ada, udah cukup ya, Dok, cukup banyak nih. Dokter Aryani mungkin ada closing statement, Dok. Tapi, tips untuk penelitian itu sebenarnya nggak ada di bukan. Oh, udah yang dari si Ani udah siap membantu tuh tadi sudah bikin pernyataan sama barang. Nanti kita akan coba lihat apa yang bisa kita dia. Jadi jangan takut. Saya pengen yang aja. Nah itu udah cukup tuh buat datang. Belum tahu penelitiannya apa juga udah boleh kan. Nah yang penting mau. Ya, benar. Yang penting mau ya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adi, Dokter Aryani, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam acara We Research edisi yang ketiga ini. Oke, lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan evaluasinya Bapak Ibu di layar sini, di layar Zoom, di layar Zoom-nya. Iya. Oke, sambil itu mari saya tutup. Jangan lupa untuk menghadiri pertemuan We Research yang selanjutnya dan jangan bosan-bosan untuk melakukan penelitian ya, Dok ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Dokter Edit ya. Kita foto dulu. Foto, ayo. Iya dong. Sama Aku bekerja. Nanti ya kita tuh lagi itu Oh. iya